Welcome to apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 5. Di video ini kami akan mempresentasikan mengenai kriptografi modern. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan siapa saja anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Utia Sartika, yaitu saya sendiri sebagai moderator dan pemateri pertama. Pemateri kedua ada Risa Fatwa. Pemateri ketiga ada Andi Muhammad Fauzi. Pemateri keempat ada Abdul Malik. Dan pemateri yang kelima ada Clariska Romadona. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu pengertian kriptografi modern, sejarah kriptografi, dan algoritma kriptografi modern. Kriptografi modern adalah landasan keamanan komputer dan komunikasi. Landasan didasarkan pada berbagai konsep matematika seperti teori bilangan, teori kompleksitas komputasi, dan teori probabilitas. Kriptografi telah dimulai digunakan sekitar 4.000 abad yang lalu oleh bangsa Mesir. Mereka menggunakan kriptografi untuk mengirim pesan kepada pasukan yang sedang berada di medan perang. Tujuan utamanya sederhana, yaitu agar pesan yang dikirimkan tidak bisa diketahui oleh pihak musuh apabila pembawa pesan yang bersangkutan ditangkap sekalipun. Algoritma kriptografi modern merupakan suatu perbaikan yang mengacu pada kriptografi klasik. Algoritma kriptografi modern beroperasi dalam mode bit, sedangkan algoritma kriptografi klasik beroperasi dalam mode karakter. Ciri-ciri algoritma kriptografi modern yaitu kunci plaintext ciphertext diproses dalam rangkaian bit. Operasi bit XOR paling banyak digunakan. Tetap menggunakan gagasan pada algoritma kriptografi modern didorong oleh penggunaan komputer digital untuk keamanan pesan. Komputer digital merepresentasikan data dalam biner. Algoritma kriptografi yang beroperasi dalam mode bit dapat dikelompokkan menjadi dua kategori. Yang pertama ada cipher aliran atau stream cipher. Algoritma kriptografi beroperasi pada plaintext atau ciphertext dalam bentuk bit tunggal, yang dalam hal ini rangkaian bit dienkripsikan atau dideskripsikan bit per bit. Kemudian yang kedua ada cipher block cipher. Algoritma kriptografi beroperasi pada plaintext atau ciphertext dalam bentuk blok bit, yang dalam hal ini rangkaian bit dibagi menjadi blok-blok bit yang panjangnya sudah ditentukan sebelumnya. Misalnya panjang blok adalah 64 bit, maka itu berarti algoritma enkripsi memperlakukan 8 karakter setiap kali penyajian. 1 karakter sama dengan 8 bit dalam pengkodean ASCII. Itulah materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi kriptografi modern. Stream cipher. Bit-bit kunci untuk enkripsi atau deskripsi disebut cache stream. Cache stream dibangkitkan oleh cache stream generator. Cache stream di-XOR-kan dengan bit-bit plaintext P1, P2 sampai menghasilkan aliran bit-bit ciphertext. Contohnya CI sama dengan PI XOR KI. Di sisi penerima dibangkitkan cache stream yang sama untuk mendeskripsikan aliran bit-bit ciphertext. Contohnya PI sama dengan CI XOR KI. Contoh plaintext sama dengan 1100.101. Cache stream sama dengan 100.110 XOR ciphertext sama dengan 01.00011. Keamanan sistem cipher aliran bergantung seluruhnya pada cache stream generator. Untuk konsepnya ada pada gambar di samping. Blok cipher. Bit-bit plaintext dibagi menjadi blok-blok bit dengan panjang yang sama. Misalnya 64 bit. Panjang blok ciphertext sama dengan panjang blok plaintext. Enkripsi dilakukan terhadap blok plaintext dengan bit-bit kunci. Panjang kunci eksternal yang diberikan oleh pengguna tidak harus sama dengan panjang blok plaintext. Blok plaintext berukuran n bit
Contohnya, P sama dengan P1, P2 sampai Pn, Pi elemen 01. Blok ciphertext berukuran n bit. C sama dengan C1, C2 sampai Cn, Ci elemen 01. Mode operasi cipher blok. Mode operasi yaitu berkaitan dengan cara blok dioperasikan sebelum dienkripsi atau deskripsi oleh fungsi E dan D. Ada 5 mode operasi cipher blok. Yang pertama, Electronic Code Book atau ECB. Yang kedua, Cipher Block Chaining atau CBC. Yang ketiga, Cipher Feedback atau CFB. Yang keempat, Output Feedback atau OFB. Dan yang kelima, Counter Mode. Demikian materi yang saya berikan. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari anggota sebelumnya. Contoh penggunaan kriptografi modern. Data enskripsi standar adalah data standar enskripsi standar algoritma dikembangkan di IBM di bawah kepemimpinan W.L. Tunsman. Advanced Encryption Standard menggunakan algoritma kriptografi simetri berbasis cyberblock. RSA dibuat oleh 3 orang peneliti dari MIT pada tahun 1976, yaitu Ron Ripes, Adi Samir, dan Leonard Adleman. Serangan terhadap kriptografi. Keseluruhan poin dari kriptografi adalah menjaga kerahasiaan plaintext atau kunci atau keduanya dari penyadap, eavesdropper atau cryptanalyst. Cryptanalyst berusaha memecahkan ciphertext dengan suatu keterangan terhadap sistem kriptografi. Jenis-jenis serangan berdasarkan keterlibatan penyerangan dalam komunikasi. Serangan aktif. Active attack. Penyerangan mengintervensi komunikasi dan ikut mempengaruhi sistem untuk keuntungan dirinya. Penyerangan mengubah aliran pesan, seperti menghapus sebagian ciphertext, mengubah ciphertext, menyisipkan potongan ciphertext palsu, mereplay pesan lama, mengubah informasi yang tersimpan, dan lain sebagainya. Lalu, man in the middle attack, serangan aktif yang berbahaya yang diantaranya adalah side A dan side B saling berhubungan, lalu akan mengarah ke man in the middle attack. Serangan pasif, passive attack, yaitu penyerangan tidak terlibat dalam komunikasi antara pengirim dan penerima, dan penyerangan hanya melakukan penyandapan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak-banyaknya. Demikian, itulah materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari anggota sebelumnya. Jenis-jenis serangan berdasarkan teknik yang digunakan untuk menemukan kunci. Exhaustive attack atau brute force attack. Poin pertama, mengungkap plain text atau kunci dengan mencoba semua kemungkinan kunci. Poin kedua, pasti berhasil menemukan kunci jika tersedia waktu yang cukup. Teman-teman bisa melihat tabel yang ada di samping saya. Solusi, kriptografer harus membuat kunci yang panjang dan tidak mudah ditebak. Selanjutnya, analytical attack. Poin pertama, menganalisis kelemahan algoritma kriptografi untuk mengurangi kemungkinan kunci yang tidak mungkin ada. Poin kedua, caranya memecahkan persamaan-persamaan matematika yang diperoleh dari definisi suatu algoritma kriptografi yang mengandung peubah-peubah yang merepresentasikan plaintext atau kunci. Poin ketiga, metode analytical attack biasanya lebih cepat untuk menemukan kunci dibandingkan dengan exhaustive attack. Solusi, kriptografer harus membuat algoritma kriptografi yang kompleks. Baiklah, itulah materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.
Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Seperti yang kita lihat, ini adalah gambar dari diagram kriptografi modern. Rangkaian bit. Pesan dalam bentuk rangkaian bit dipecah menjadi beberapa blok. Contohnya plaintext 1001101101010. Bila dibagi menjadi blok 4 bit, yaitu 1001, 1101, 0110, maka setiap blok menyatakan 0 sampai 15, sehingga hasilnya 9, 13, 6. Bila plaintext dibagi menjadi blok 3 bit, maka 100, 111, 010, 110, maka setiap blok menyatakan 0 sampai 7, yaitu 4, 7, 2, dan 6. Kemudian padding bits ialah bit tambahan jika ukuran blok terakhir tidak mencukupi panjang blok. Contoh plaintext 101111101010. Bila dibagi menjadi blok 5 bit, yaitu 100111010101010. Padding bits mengakibatkan ukuran plaintext hasil deskripsi lebih besar daripada ukuran plaintext semula. Representasi dalam heksadesimal pada beberapa algoritma kriptografi bisa dinyatakan dalam kode heksa, yaitu 0000 sama dengan 0001 sama dengan 1, 0010 sama dengan 2, 0011 sama dengan 3, 0100 sama dengan 4, 0101 sama dengan 5, 0011 sama dengan 6, 0111 sama dengan 7, 1000 sama dengan 8, 1011 sama dengan 9, 1010 sama dengan A, 1011 sama dengan B, 1100 sama dengan C, 1101 sama dengan D, 1101 sama dengan E, 111 sama dengan F. Contoh plaintext 100111 010110 dibagi menjadi 4 blok bit, yaitu 1001 1101 0110 sehingga dalam notasi heksadesimal adalah 9, D, dan 6. Kemudian operasi XOR, notasinya yaitu disebut XOR. Contoh operasi XOR ialah 0 XOR 0 sama dengan 0, 1 XOR 0 sama dengan 1, 0 XOR 1 sama dengan 1, 1 XOR 1 sama dengan 0. Operasi XOR sama dengan penjumlahan modulo 2. Contohnya 0 XOR 0 sama dengan 0, yaitu 0 tambah 0 modulo 2 sama dengan 0. 0 XOR 1 sama dengan 1, yaitu 0 tambah 1 modulo 2 sama dengan 1. 1 tambah 0 yaitu 1, yaitu 0 tambah 1 modulo 2 sama dengan 1. 1 tambah 1 sama dengan 1, yaitu 1 tambah 1 modulo 2 sama dengan 0. Hukum-hukum yang terkait dengan operator XOR ada 3, yaitu yang pertama A XOR A sama dengan 0, yang kedua A XOR B tambah sama dengan BA, yang ketiga A XOR B tambah C sama dengan A XOR B XOR C. Baiklah, itulah penjelasan dari materi kami. Adapun kesimpulannya yaitu kriptografi modern menggunakan mode bit biner 0 dan 1 yang dibentuk dari kode ASCII sehingga mempunyai tingkat kesulitan yang kompleks. Kekuatan kriptografi modern ada pada kuncinya. Pada kriptografi modern terdapat berbagai macam algoritma yang dimaksudkan untuk mengamankan informasi yang dikirim melalui jaringan komputer. Algoritma ini berjalan mengikuti operasi komputer digital. Tingkat keamanan kriptografi modern lebih terjamin dibandingkan algoritma klasik. Sekian presentasi kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, jika ada rasa sayang mohon diungkapkan. Siap. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.